Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita berada di sesi diskusi, yakni kita membahas suatu hal yang layak didiskusikan, kemudian kita share kepada teman-teman semua. Pembahasan kita kali ini mengenai sebuah video yang viral mengenai bacaan Al-Quran Ustadz Evi. Seperti ini. Walau ajabatkum. Mungkin teman-teman sudah lihat video utuhnya. Kemudian juga Ustadz Evi ini sebelumnya juga viral video beliau menyatakan bahwa hadis tentang nisfu Sya'ban ini adalah hadis yang cacat. Nah, saya tidak tahu maksudnya cacat ini dhaif atau cacat ini maudhu, saya tidak tahu, tapi yang jelas beliau merujuk kepada bukunya Syekh Albani, kata beliau, di mana dia memerintahkan untuk jamaahnya membeli buku tersebut supaya tahu mana hadis dhaif, mana yang hadis cacat, mana yang hadis sahih dan seterusnya. Di mana satu-satunya yang bisa memilah hadis ini layak dipakai, ini sahih apa dhaif, ini menurut beliau sepertinya adalah Syekh Albani tersebut. Nah, inilah yang mau kita bahas, bahwa sampai kapan fenomena semacam ini terus terjadi, di mana ada seorang ustadz kemudian dengan kadar keilmuan yang masih diikhtilafkan di kalangan para ulama di masyarakat kita, di mana beliau menyampaikan sesuatu yang cukup kontroversial. Kemudian bacaan Al-Quran beliau pun juga banyak dibahas dan dianggap juga keliru juga. Tetapi bagaimana bisa beliau laku di kalangan masyarakat? Bagaimana bisa beliau ilmu beliau diundang, dibutuhkan oleh kalangan masyarakat? Menurut pandangan kami, ini menunjukkan kurangnya alumni pondok pesantren, ustadz-ustadz, santri-santri yang terjun di kalangan masyarakat merangkul mereka. Kalau seandainya saja ustadz-ustadz, alumni pondok pesantren, santri-santri yang sudah belajar agama bertahap dari ibtidaiyah, kemudian ke sanawiyah, kemudian ke aliyah. Nah, mereka yang kemudian sudah lulus, kemudian alumni, tahu mengenai urutan agama ini dasarnya dari mana sampai akhir. Walaupun memang terus dalam proses belajar, tetapi paling tidak mereka yang alumni pondok pesantren ini secara keilmuan urut, tidak tiba-tiba hijrah kemudian mempelajari itu kemudian disampaikan. Nah, kalau seandainya ustadz-ustadz alumni pondok pesantren, santri-santri ini berani tampil di kalangan masyarakat, kemudian bisa merangkul masyarakat, kemudian menyampaikan agama baik di dunia maya, di upload di medsos, kemudian juga tampil juga di kalangan masyarakat, kami yakin ini meminimalkan ustadz-ustadz yang semacam ini. Kami yakin ini akan menimbulkan meminimalkan potensi keliru dari para mubaligh. Karena kita tidak melihat fenomena semacam Ustadz Evi ini tidak hanya satu kali. Di tahun yang lalu kita sudah pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW sesat sebelum diangkat oleh Allah sebagai nabi berdasarkan pada ayat wa wajadaka dhallan fahada. Jadi menyimpulkan sesuatu dari tarjamah, kemudian juga dari bukunya Syekh Albani saja, kemudian berani mengkritik, bahkan meluruskan, menganggap bahwa nisfu Sya'ban itu dhaif, cacat, tidak bisa dipakai, tanpa ada memahami bahwa ada potensi khilafiyah antar muhaddisin. Ini juga sesuatu yang menurut kami ketika sudah disampaikan kepada umat, maka menjadi ricuh, menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah mereka, para santri, para ustadz di kalangan pondok pesantren tidak hanya mengkritik setelah kejadian itu terjadi. Sementara ini ketika ustadz-ustadz semacam itu menyampaikan sesuatu yang keliru, kemudian banyak yang mengkritik. Siapa yang mengkritik? Mereka yang sebenarnya tajwidnya benar, mereka yang sebenarnya pakar tajwid, pakar ahlu sunnah wal jamaah, pakar hadis.
Tetapi kenapa kemudian kita kurang mendengar namanya? Justru yang kita dengar namanya adalah Ustadz Evi begini nih. Tanpa bermaksud menvonis pribadi beliau, tetapi bahwa kesalahan ini berulang, maka kita perlu luruskan dan kita perlu kaji solusinya. Bahwa solusinya menurut pandangan kami adalah siapapun yang pernah mondok di pesantren, pernah mengkaji secara tahap demi tahap, tidak tiba-tiba, maka harus terjun di kalangan masyarakat. Harus berjuang untuk terjun di kalangan masyarakat, menyampaikan ilmunya. Kemudian ilmu itu harus di-share, dibagi di medsos, biar semua orang tahu bahwa ini yang benar. Sehingga dengan banyaknya di setiap kabupaten, setiap kota, setiap desa bahkan, ketika alumni pondok pesantren sudah menyampaikan apa yang dia ketahui, itu akan meminimalkan ustadz-ustadz yang berpotensi keliru begini ini ustadz-ustadz yang secara keilmuan tidak bertahap demi tahap ini kemudian meminimalkan mereka untuk tampil di depan panggung. Karena tahu masyarakat yang benar mana, yang salah mana. Nah, inilah yang problem kita. Kita harus memotivasi diri kita sendiri, terutama teman-teman yang sudah pernah belajar di pondok pesantren, harus mulai untuk merintis sesuatu perjuangan demi kemaslahatan masyarakat. Tidak hanya mengkritik melalui medsos. Ini yang kita salahkan adalah diri kita pribadi, bukan hanya pribadi Ustadz Evi, tetapi dari kesalahan Ustadz Evi ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kita harus terjun di kalangan masyarakat. Tidak hanya sekedar komentator, kita harus bermain. Ibarat sepak bola, kita harus bermain. Bukan hanya sekedar komentator. Komentator kalau mengatakan salah mudah, hanya komentator. Tetapi mereka yang main, ada potensi keliru juga. Tapi mereka yang mengkaji ilmu agama secara berurutan dari pondok pesantren, dari tahap demi tahap, ini kalau memang masih ada potensi keliru, potensi salah paham, tetapi ini lebih minimal dibanding mereka yang tiba-tiba kemudian menjadi mubaligh. Jadi masyarakat ini ibarat satu kelas, di mana kalau orang kelas ini ustadznya nggak hadir, maka kelas itu akan kacau, main-main semua akan ribut sendiri-sendiri anak-anak kelasnya. Kalau ustadznya nggak hadir, masyarakat itu kalau tidak ada orang alim yang betul-betul menjadi rujukan, akhirnya terpecah-pecah. Ada yang satu ikut Wahabi, ikut HTI, ikut MTA dan sebagainya. Dari mana itu muncul? Karena di desa itu kurang ada satu tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang betul-betul memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaahnya. Nah, inilah yang menjadi problem kita. Semoga video ini bisa menjadi motivasi kita semua untuk berjuang di kalangan masyarakat agar masyarakat kita semakin baik dan kita terhindar dari faham-faham yang keliru. Kami kira itu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.